Selanjutnya, kita akan mulai mengisi lembar riwayat hidup. Telah dibagikan kepada saudara lembar riwayat hidup dan terlebih dahulu perhatikanlah ke depan karena saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi lembar riwayat hidup. Pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah bolpoin atau pulpen saudara, dan marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan Anda yang berada di sebelah kanan atas. Contohnya seperti 5A, kemudian nama universitasnya, UBPK, dan juga tahunnya 2020. Selanjutnya, tanggal pemeriksaan. Tanggal hari ini yaitu 26 November tahunnya 2020. Sekarang kita masuk ke identitas. Nah, kemudian isilah nama lengkap Anda sesuai dengan nama Anda dan juga menggunakan huruf cetak. Tidak boleh disingkat. Contohnya seperti Raden Pramono, dan apabila ada gelar, tambahkan gelarnya di belakang nama, seperti Raden Pramono SPSI. Kemudian tempat tanggal lahir. Nah, di tempat tanggal lahir sampai ke bawah ini ditulisnya dengan huruf biasa saja, tidak menggunakan huruf cetak. Contohnya seperti tempat tanggal lahir Karawang 27 Februari 2001. Kemudian jenis kelamin coret yang tidak sesuai saja. Agama, tuliskan agama Anda, dan juga status coret yang tidak sesuai, dan juga alamat lengkap, tulislah alamat lengkap saudara beserta nomor telepon bila ada, dan juga kode pos. Kemudian lanjut kita mengisi identitas keluarga. Di sini ada nama ayah, isilah dengan nama lengkap ayah dengan huruf cetak, dan gelar kesarjanaannya di belakang nama ayah. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Kemudian pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah, misalnya pensiunan PNS ataupun pegawai Freeport dan lain sebagainya. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah saudara. Alamat ayah jika sama dengan saudara cukup ditulis dengan idem saya. Jika beda, tulislah alamat ayah saudara dengan lengkap, termasuk kode pos dan juga nomor teleponnya jika ada. Jika ayah saudara telah meninggal dunia, alamatnya dicoret saja. Kemudian nama ibu, isilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya, mengikuti nama ayah. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama ibu. Tulislah pekerjaan ibu jika ibu bekerja. Jika tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu jika serumah dengan saudara cukup ditulis dengan idem saya. Jika sama dengan ayah, tulislah idem ayah. Namun jika berbeda, tulislah alamat ibu saudara dengan lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ibu saudara telah meninggal dunia, alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis ini terdapat beberapa judul yang berbeda. Yang pertama, ada pendidikan. Nah, di sini telah tercetak kolom-kolom nama sekolah, bagian, tempat, dan juga tahun lulus. Pada kolom nama sekolah, tulislah nama sekolah Anda, kemudian misalnya SDN Nagasari 1. Kemudian tempatnya di Nagasari dan tahun lulusnya 2012. Dan juga sejajar dengan SMP, tulislah nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan juga tahun lulusnya berapa. Sejajar dengan SMA, tulis nama sekolah, kemudian tempatnya di mana, dan juga tahun lulusnya. Kemudian perguruan tinggi, sejajar dengan perguruan tinggi, nama instansinya, Universitas Buana Perjuangan Karawang, kemudian bagiannya itu isi dengan fakultas, kemudian dengan jurusan juga, tempatnya di mana, dan juga tahun lulusnya berapa. Atau apabila saudara masih berkuliah, tulis di semester berapa Anda sedang berkuliah. Kemudian yang kedua, ada kursus atau breeding. Apabila saudara pernah mengikuti beberapa kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah saudara ikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya bahasa Inggris, les masak, atau sebagainya. Kemudian tempat kursusnya itu di mana,
dituliskan tempatnya di mana, kemudian lama kursusnya berapa lama, 1 tahun kah atau berapa bulan kah, kemudian nama instansinya dituliskan. Seperti contohnya BBC Karawang di sini. Selanjutnya, pengalaman bekerja. Bagi saudara yang sudah bekerja pada sebuah instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja dan juga pengalaman kerja yang penting saja. Tuliskan macam pekerjaan, nama instansinya tempat saudara bekerja, kemudian kotaknya di mana, pangkat atau jabatan saudara apa, dan lamanya berapa lama bekerja di instansi tersebut. Kemudian, kalau belum pernah bekerja, harap saudara untuk mencoretnya. Dan cara mencoretnya itu seperti Anda menulis huruf Z. Seperti ini. Seperti yang sudah saya contohkan di sini. Cara mencoretnya dengan menulis huruf Z. Selanjutnya bagian 4 ada kehidupan organisasi. Nah, bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi, baik di dalam maupun di luar kampus atau sekolah. Misalnya pramuka, karang taruna, atau yang lainnya. Nah, untuk organisasi di lingkungan sekolah atau kampus, keanggotaannya otomatis hanya diisi apabila saudara menjabat sebagai pengurus, seperti pengurus OSIS, senat mahasiswa, dan sebagainya. Kemudian tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting, yang pernah saudara ikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, kemudian lamanya berapa bulan atau berapa tahun, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kotanya di mana organisasi itu berada. Sekarang balikkan lembar riwayat hidup dan marilah kita lanjutkan. Selanjutnya ke bagian 5 ada bagian olahraga. Nah, di bagian ini ada pengertian aktif dan juga pasif. Yang dimaksud aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih saudara lakukan. Kemudian pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah saudara lakukan tetapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Tuliskan macam olahraga yang saudara lakukan dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara tanda kurung. Seperti contohnya olahraga bulu tangkis dalam kurung aktif. Kemudian bagian selanjutnya ada kesenian. Cara mengisinya sama seperti mengisi bagian yang olahraga. Di sini dituliskan kesenian apa saja dan di dalam tanda kurungnya tuliskan aktif atau pasif. Selanjutnya kegemaran atau hobi. Yang dimaksud kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan pada waktu senggang. Misalnya memasak atau mengumpulkan perangko, membuat alat elektronik atau sebagainya. Selanjutnya kita ke cita-cita. Nah, di bagian cita-cita ini, harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real, seperti misalnya insinyur, dokter, atau tentara dan sebagainya. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang baik atau ingin mensukseskan kedua orang tua, karena cita-cita yang seperti itu bersifat terlalu umum dan juga kabur. Oke, selanjutnya ke bagian nomor 9, yaitu jumlah saudara Anda. Nah, di sini saya anake, isilah dengan urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga, apakah anak yang ke-1, ke-2, atau ke-3, terutama saudara kandung. Nah, di sini sudah ada bagan ya, bisa dilihat. Kalau misalnya saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret. Seperti ini. Cara mencoretnya masih sama seperti yang di awal, yaitu dengan menulis huruf Z. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama dengan melingkari huruf F-nya. Jadi kalau misalnya Anda memiliki adik laki-laki, lingkari huruf L. Kalau misalnya Anda memiliki saudara perempuan, maka lingkari huruf P. Lanjutkan sampai dengan adik saudara yang paling kecil.
Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Dan lingkarilah jenis kelamin kakak saudara, kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti yang dijelaskan tadi. Lanjutkan dengan kolom adik. Apabila saudara mempunyai adik, jika saudara tidak mempunyai adik, harap kolom adik dicoret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan juga adik dicoret seluruhnya. Kemudian kita ke bagian 10. Apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau intensif, atau yang dirasakan berat, coretlah kata tidak, demikian pun sebaliknya. Jika pernah sakit keras, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya, tulislah apa penyakit saudara, kemudian bila mana terjadinya, cukup dituliskan tahunnya saja. Kemudian, apa akibat dari penyakit saudara tersebut, baik akibat fisik maupun akibat psikis. Jika tidak pernah sakit keras, coretlah pertanyaan di bawahnya. Oke, selanjutnya, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibatnya sampai dengan saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Jika pernah, coretlah kata tidak, dan jika tidak pernah, coretlah kata pernah. Jika pernah kecelakaan berat, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah kecelakaan apa yang saudara alami, kemudian bila mana terjadinya cukup dituliskan tahunnya saja, dan apa akibat dari kecelakaan tersebut yang masih saudara rasakan sampai dengan saat ini. Jika tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. Kemudian yang terakhir, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Yang terakhir ya, apabila saudara belum pernah mengikuti psikotes, dicoret seperti yang telah saya sebutkan tadi dengan menuliskan huruf Z. Nah, maksudnya adalah pemeriksaan psikologis sebelum hari ini. Jika pernah, coretlah tidak, dan sebaliknya. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana cukup diisi dengan tahunnya saja. Kemudian tempat cukup diisi dengan kota terselenggaranya psikotes tersebut. Kemudian tujuannya untuk apa? Misalnya untuk pemilihan jurusan atau seleksi masuk sekolah, seleksi kepegawaian, dan sebagainya. Kemudian jika lebih dari sekali, harus dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawah ini dicoret saja seperti yang telah saya sebutkan tadi. Jika sudah selesai, di bagian kanan bawah, di bagian sini, tulislah kota tempat pemeriksaan, kemudian tempat pemeriksaan psikologi berlangsung, misalnya Jakarta, kemudian disebutkan juga tanggal, bulan, serta tahunnya, dan kemudian saudara harus membubuhi tanda tangan dan juga diberi nama yang jelas. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup telah selesai. Letakkan alat tulis Anda dan juga telitilah kembali untuk melihat apa yang saudara tulis. Kemudian, jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup di meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang, kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologis yang sebenarnya. Sekian pemeriksaan psikologis pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan. Semoga apa yang dilakukan saudara pada hari ini dapat bermanfaat bagi saudara di masa yang akan datang.